Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai, beberapa hal tentang Git dan juga GitHub. Jadi, Git itu merupakan software yang digunakan untuk membantu pengembang software untuk melacak perubahan file ataupun, kode selama proses pengembangan software tersebut. Nah, untuk Git sendiri itu bersifat lokal, jadi untuk riwayat pengembangan itu hanya ada di komputer sang pengembang. Sedangkan kalau GitHub itu bisa di-upload di cloud, jadi, misalkan pengembangnya berkolaborasi, itu bisa riwayatnya itu ada di, eee, teman-teman pengembangnya itu bisa juga, untuk melihatnya. Nah, kemudian untuk setting awalnya biasanya itu kalau di Git itu kita masuk dulu Git Bash. Nah, masuk Git Bash terlebih dahulu, kalian bisa downloadnya di Google browser, kalian cari saja Git. Nah, untuk awal-awal biasanya itu yang dilakukan adalah setting email sama username. Jadi untuk setting email dan username itu menggunakan command git config min global user.name nama, kemudian dan juga git config min global user.email, terus masukkan email kalian. Nah, di sini karena saya sudah config, jadi kita lihat saja config-nya itu udah masuk apa enggak. Dia menggunakan command git config min list min show origin. Kita coba saja di sini. Kita enter. Nah, di sini saya sudah memasukkan username dan email. Namanya nih Bagus di Prayogo sama emailnya itu Purobinate. Nah, kemudian sebelum masuk ke hand on langsung ke Git-nya, saya akan coba jelaskan beberapa hal mengenai Git. Nah, yang pertama itu Git itu ada 3 state. Yang pertama itu modified, kemudian stage, dan juga commit. Nah, untuk modified tersendiri itu biasanya berhubungan dengan mengubah file, menghapus file, edit, yang berkaitan dengan modifikasi file tersebut. Nah, kemudian stage itu satu tingkat di atasnya, yaitu dia menandai perubahan-perubahan yang terjadi di file tersebut. Nah, yang ketiga itu commit. Jadi setelah diubah, ditandai, file tersebut akan di-commit ke repository. Untuk tiga state tadi itu berada di seksi yang berbeda-beda. Untuk modified itu berada di working directory. Kemudian untuk stage itu berada di staging area atau staging index. Dan kemudian yang ketiga committed itu di section repository. Nah, untuk dari working directory untuk bisa masuk ke staging index, kita bisa menggunakan git add. Nah, kemudian dari staging index masuk ke repository itu menggunakan git commit. Nah, mungkin langsung saja di sini saya contohkan untuk pembuatan repo. Jadi di pertama kita buka folder dulu mana yang mau kita buat repo. Jadi di sini misal saya buat folder baru namanya UTS GitHub Git dan GitHub. Nah, di sini misal saya udah buat file baru. Nah, kemudian kalian bisa langsung dari Git base-nya itu di shell-nya ini bisa kalian masuk ke lokasi folder yang tadi kita buat.
ataupun untuk cara cepatnya yaitu kita tinggal klik kanan saja folder yang kita buat, kemudian klik yang open git base here. Nah, di sini kita sudah masuk ke direktori kita, lokasi direktori kita. Nah, kemudian langkah pertama yang dilakukan yaitu git init. Jadi kita akan menginisialisasi folder ini menjadi repository menggunakan git init, command git init, kita enter. Nah, di sini sudah ada infonya yaitu untuk file kita itu sudah diinisialisasi. Nah, kalau kita lihat di dalam foldernya itu akan ada folder .git. Jadi itu hasil dari kita melakukan inisialisasi, kita biarkan saja. Nah, kemudian di sini langkah yang pertama kita coba akan membuat sebuah folder baru. File. Jadi di sini kita akan membuat file pertama, kita namain UTS saja. Nah, kemudian isinya yaitu UTS, kita simpan. Nah, kita sudah membuat file baru di sini misalkan. Nah, kemudian kita cek di git-nya. Kita pakai git status. Nah, bisa kita lihat untuk file uts.txt tadi itu masih berada di untracked file. Jadi, kemudian bagaimana cara kita memasukkannya? Jadi kita menggunakan command git add. Nah, dari git add tadi kan penjelasan di workflow tadi, ketika kita mengetikkan git add, maka foldernya itu akan masuk ke staging index. Nah, kemudian kita coba masukkan filenya ke dalam staging index dan kita git status lagi. Nah, di sini sudah berubah menjadi hijau dan file UTS kita itu udah berada di staging index. Nah, kemudian langsung kita coba commit. Misalkan kita pakai git untuk commit sendiri itu menggunakan perintah git commit min m, kemudian kita kasih keterangan untuk penandanya gitu. Misal di sini commit pertama. Kita enter saja. Nah, bisa kita lihat untuk commit dari file uts.txt tadi sudah berhasil. Kita cek git status terlebih dahulu. Nah, di sini sudah bilang nothing to commit, working tree clean. Jadi file uts.txt itu sudah kita masukkan ke repo kita sudah commit. Kemudian kita coba untuk membuat folder baru di sini. Folder uts.ti misalnya. Di dalamnya tuh ada beberapa file. Kita kasih uts1. Misal di sini ada uts2. Misal uts3. Nah, di sini kan kita udah buat nambahin folder baru nih dan isinya juga ada beberapa file. Nah, kalau kita ingin menambahkannya, kita harus ke repo kita yang baru, kita harus commit terlebih dahulu. Tapi di sini kita harus melakukan git add terlebih dahulu. Nah, untuk filenya tadi kan lumayan banyak ya. Jadi daripada kita harus mengetikkan satu-satu, kita bisa pakai yang namanya git add titik. Jadi kita akan memasukkan semua yang ada di working directory tadi, yang file-file yang kita udah buat tadi, langsung ke dalam staging index. Jadi kita tidak harus memasukkan namanya satu-satu gitu. Kita misal git status. Nah, kemudian untuk di git statusnya itu, nah di sini bisa dilihat kan untuk beberapa file yang udah kita buat tadi di sini udah masuk ke staging index. Misal kita ubah isinya.
Misal di sini untuk di dalam folder UTS tool TI ini, misal di UTS 1 kita isikan foldernya, kita ubah, kita tambah isinya. Misal kita kasih data baru, kita save. Kemudian kita cek git status. Nah, maka di sini akan ada yang namanya modified UTS tool TI. UTS di folder UTS tool TI, kemudian untuk filenya yaitu uts1.txt. Nah, kemudian kalau kita ingin memasukkannya ke dalam staging index, ya kita pakai git add lagi. Git add, kemudian nama filenya, atau enggak langsung saja pakai titik. Kemudian kita git status. Nah, di sini sudah terlihat bahwa semuanya masuk ke staging index. Masuk ke staging index. Nah, kemudian kita ingin commit semua perubahan yang di staging index ini, kita akan commit ke dalam repo kita menggunakan git commit min m, kemudian masukkan keterangannya. Misal keterangannya yaitu perubahan kedua. Kita enter saja langsung. Nah, di sini untuk semua file-file tadi udah kita masukkan ke repo kita. Nah, kemudian kita coba di sini lagi, yaitu restore. Jadi misal kita di sini melakukan perubahan lagi di file yang UTS-2. Nah, misal kita ingin tambahkan yaitu data baru lagi. Nah, di UTS-2 ini filenya isinya kan data baru lagi. Nah, kemudian kita cek di sini dengan git status. Nah, di sini akan ada modified UTS tool TI / nama file tadi, yaitu uts2.txt. Nah, untuk membatalkannya kita bisa menggunakan komen yaitu git restore. So di sini git restore nama filenya yaitu di uts tool ti / uts2.txt. Kita enter. Oh, spesifik memang kita pakai titik saja bisa nggak ya kira-kira? Nah, kita pakai titik saja di sini. Untuk restore-nya kita coba cek di foldernya apakah tetap ada atau enggak. Kita buka. Nah, di file uts2.txt ini tadi kan kita sudah tambahin isi ya, data baru lagi. Nah, setelah kita restore, kita batalkan. Jadi dia akan balik ke semula yang tidak ada apa-apanya gitu. Nah, kemudian apa yang misal kalau kita ubah di sini di UTS 3 kita tambahin ini data baru, kita save, kemudian kita terlanjur udah masukin dia ke staging index itu. Kita git status dulu. Nah, dan kita git add titik. Nah, di sini kan dia kan udah dimasuk di staging index. Nah, karena kita tadi itu misal ingin merubah isi filenya karena salah gitu, itu bisa dilakukan tetapi tidak bisa di staging indexnya. Jadi kita harus turunin dia lagi ke working directory, baru kita bisa mengedit file tersebut menggunakan yang namanya command git restore main stage nama filenya. Jadi kita git
restore min stage nama filenya. Jadi kita di sini pakai titik saja. Nah, terus kita get status. Maka di sini dia akan kembali ke staging index atau staging area tadi. Nah, kita bisa mengeditnya, misalkan kalau ada salah kita bisa edit lagi kembali. Clear. Nah, misal di sini saya menghapus file. Misal di sini UTS-3 kita hapus. Nah, kemudian kita cek di get status ini. Nah, di sini bilang ada file yang dihapus, deleted folder uts3.txt. Nah, ini kan filenya sudah dihapus. Kita bisa commit. Jadi misal kita masukin ke staging area dan kita ingin commit gitu, kita tetap harus melakukan yang namanya git add meskipun filenya udah dihapus. Jadi kita pakai titik saja biar cepat, git add. Nah, kemudian kita cek git status. Nah, di sini bilangnya juga deleted, file tersebut udah di delete. Kemudian kita coba ingin commit semua yang udah kita lakukan tadi. Git commit min m, kasih keterangannya itu perubahan berapa tadi ya, misal ketiga dah, 3. Nah, kita udah rubah. Kemudian kita ingin ngecek lognya, apa aja yang kita udah ngomit, berapa aja sih gitu. Kita bisa menggunakan namanya git log. Nah, di sini kita dilihat ada 3 commit. Commit pertama, kemudian di sini ada perubahan kedua sama perubahan ketiga. Nah, biar lebih gampang melihatnya, kita bisa menggunakan komen git log min one line. Nah, jadi di sini kita bisa melihat lebih jelas, tidak ada banyak tulisan gitu. Nah, misal kita pengen lihat lebih detail dari setiap commit itu, kita bisa menggunakan git show. Kita copy hash-nya dulu nih, dan kita paste. Untuk hash ini itu penanda ya, biar setiap commit itu tidak punya hash yang berbeda-beda. Jadi untuk pertanyaan dia, kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat apa saja yang dilakukan. Di sini ada plus UTS, jadi kita menambahkan file tersebut. Untuk bisa lihat lebih detailnya itu bisa menggunakan git show, kemudian masukkan untuk hash-nya gitu. Nah, kemudian dari Git kita mungkin coba langsung ke GitHub. Jadi untuk GitHub sendiri itu kalian bisa daftar terlebih dahulu untuk akun GitHub-nya. Nah, di sini saya sudah daftar. Nah, nanti kalian akan masuk ke dashboard GitHub-nya. Kita masuk home dulu. Nah, seperti ini untuk tampilan dashboard GitHub ketika pertama kali masuk. Nah, kemudian di sini kita coba akan membuat repo baru. Di sini kita klik yang new ini berwarna hijau. Nah, untuk di sini kita misal nama repo kita belajar GitHub. Nih, di sini belajar GitHub. Terus di sini untuk pilihannya ada untuk repo kita itu bisa public ataupun privat. Jadi kalau public itu semuanya bisa, semua orang bisa melihat. Sedangkan kalau privat itu hanya kita sama kolaborator atau teman-teman kerja kita yang ditambahkan ke dalam repo ini saja yang bisa melihatnya. Di sini saya pilih publik aja, kemudian kita create.
Nah, kemudian di sini setelah kita buat repo di GitHub-nya, kita akan coba kita buat lagi folder baru, atau kita coba ini deh, yang udah kita buat tadi tuh. Di sini ada beberapa foldernya tuh. Kita coba akan bawa ke GitHub. Kita git bash. Kemudian kita hal yang perlu dilakukan pertama kali itu kita setting emailnya. Jadi kita email yang kita setting tadi di awal itu harus sama dengan email yang ada di GitHub. Karena saya sudah setting dan sama, maka di sini kita langsung saja yang pertama itu melakukan remote terhadap repo kita. Di sini sudah disediakan komen untuk meremote. Di sini kita copy saja. Kita copy. Kemudian di sini kita paste. Kita enter saja. Nah, biasanya kalau di awal-awal gitu, di sini dia akan muncul window baru gitu. Nah, kita harus menghubungkan antara Git kita dengan GitHub. Nah, karena di sini saya sudah setting tadi, di sini jadi langsung bisa. Nah, kemudian di sini kita coba ingin push folder yang tadi, itu apakah bisa kita langsung push ke GitHub. Nah, untuk komennya sendiri itu sudah disediakan di GitHub di sini, yaitu git push menu origin main. Nah, di sini kita coba gunakan kita gunakan komennya git push menu spasi origin. Nah, di situ yang main tadi itu branch. Di sini karena kita menggunakan branch yang master, maka di sini namanya juga jadi master. Jadi git push menu origin master. Kita enter, apakah bisa? Nah, di sini sudah bisa. Jadi project kita yang di Git tadi kita push untuk masuk ke GitHub, yang GitHub tadi, yang repo GitHub yang kita udah buat ini, kita cek apakah ada filenya. Nah, di sini sudah terlihat kan filenya juga udah ada. Terus misal di sini kita ada perubahan lagi di dalam file sini. Misal kita di sini nambahin file Bali, ada file lagi gitu. Misalkan namanya data keuangan. Terus di sini kita isi 1 itu. Nah, kita kan merubah file. Nah, kita ingin di GitHub ini juga perubahan yang kita udah buat di lokal kita juga ada gitu. Nah, langkah-langkahnya juga sama seperti yang di Git. Jadi kita coba status dulu, kita cek. Nah, di sini data keuangannya itu masih untracked. Kita masukkan ke staging index, git add, kita pakai titik saja biar cepat. Nah, setelah kita masukkan ke staging index, kita ingin commit. Misal git dengan komen git commit min m, kemudian kasih keterangan yaitu penambahan file misalnya gini. Kita enter. Nah, di sini udah masuk. Nah, kemudian caranya untuk menambahkan perubahan ini ya kita pakai git push lagi, git push. Nah, karena kita tadi sudah pakai branch master kan yang pakai ini git push menu origin master, dan di sini kita ingin push di file yang sama, kita di directory yang sama, di repository yang sama. Nah, kita pakai git push saja. Apakah bisa? Nah, di sini juga sudah bisa. Kita cek di repo GitHub-nya apakah sudah
masuk. Nah, di sini untuk data keuangan nih udah masuk. Nah, kemudian mungkin kita ingin kolaborasi dengan teman kita gitu. Nah, kita pilih repo-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masuk ke setting. Nah, kemudian pilih kolaborator yang di sebelah kiri ini. Nah, kemudian pilih add people. Jadi kalian bisa masukkan email dari kolaborator teman-teman kalian. Misal di sini kita cari ini ya. Misal ini Bagus Budiartono ini teman kita yang ingin kita invite gitu. Kita klik saja, kemudian pilih add Bagus to this repository. Klik aja ini. Karena di sini dia bukan teman saya, jadi enggak. Nah, kemudian di sini misal setelah itu kita coba yang namanya git nge-clone. Jadi misal kita nih udah dimasukin ke project orang gitu, baru pertama kali kita harus nge-clone repo itu, reponya kita clone itu menggunakan gini. Jadi di sini kita klik saja terlebih dahulu. Nah, di sini kita mau nge-clone nih, kita dimasukkan ke project baru gitu. Nah, di sini kita buat foldernya terlebih dahulu untuk penyimpanan clone-nya itu. Misal di sini GitHub gitu. Nah, kemudian kita git bash. Nah, misal kita di sini saya sudah punya beberapa repo ya. Nah, di sini misal kita pilih yang UTS tool TI ini aja repo-nya. Nah, kemudian kita ingin nge-clone. Jadi caranya itu ini klik yang code. Nah, kemudian di sini clone-nya itu ada beberapa cara, yaitu HTTPS, SSH ataupun GitHub CLI gitu. Di sini saya akan coba pakai yang HTTPS, kita copy saja nih. Nah, kemudian kita balik ke Git bash-nya. Nah, tadi kan kita sudah buat folder tuh untuk penyimpanan clone-nya, ya ini folder GitHub ini. Nah, kemudian caranya kita pakai command git clone. Kemudian kita paste saja tadi untuk yang alamat HTTPS-nya tadi. Nah, di sini kita langsung enter saja. Nah, di sini cloning into UTS tool TI kan. Nah, di sini kita bisa lihat clone-nya sudah berhasil. Kita cek di folder GitHub kita. Nah, di sini UTS tool TI itu udah ada kan, udah clone-nya berarti berhasil gitu. Oh ya, kemudian kita ke balik ke sini lagi, ke UTS GitHub tadi. Kita bisa kita balik ke folder yang ini, yang tadi. Nah, misal di GitHub itu mana repositorinya ya? Bentar. Kita masuk ke repositori yang tadi, yang belajar GitHub. Nah, misal di sini di repo ini kita misal tadi kan udah nge-add kolaborator tuh. Nah, misal di sini tuh ada perubahan gitu. Misalkan teman kita tuh menambah file gitu. Nah, mungkin di sini karena saya tidak memakai kolaborator, mungkin saya simulasikan saja di sini. Itu misalkan kolaborator kita menambahkan sebuah file gitu. Nah, di sini kita simulasikan terlebih dahulu. Kita upload aja. Di sini misal ini ada gambar nih. Kita masukkan ke repo kita yang misal ada kolaboratornya, misal ini simulasi ya. Nah, kemudian di sini dia masukin file ini, misalkan konten tambahan. Nah, kita commit. Nah, di sini misal gini ya, tadi untuk kolaborator kita menambahkan gambar baru nih untuk konten baru itu.
namanya git drawio.png. Nah, di file kita kan tentunya kan itu kan belum ada. Nih, di sini juga tidak ada. Nah, bagaimana cara menyinkronkan file di lokal kita sama di repo GitHub? Itu menggunakan git pull. Jadi kita coba ini, kita git pull, bisa nggak? Git pull. Nah, di sini untuk pullnya kita berhasil, kita cek apakah ada perubahan. Nah, bisa kita lihat kan untuk PNG tadi itu sudah masuk di sini. Nah, jadi pullnya itu berhasil. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai Git dan GitHub dari saya. Sekian, terima kasih.